Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan tunji qailaha min adzabin muhin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Wa salawatullahi wa salamuhu ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Shadaqallahul azim. Yang kita hormati pengurus Yayasan Haji Agus Salim, dan yang kita muliakan Bapak Rektor Universitas Medan Area, Bapak Profesor Dr. Adan Ramdan, dan seluruh wakil-wakil rektor, para dosen dan pegawai, hadirin hadirat, dan juga yang kita muliakan juga pengurus BKM Masjid Taqwa Universitas Medan Area, hadirin dan hadirat yang mohon maaf tidak disebut satu persatu yang sangat kami hormati. Alhamdulillah, patut kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Pada hari ini kita bisa datang berkumpul untuk mengikuti majelis yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan ini menambah keberkahan dalam hidup kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat juga, keluarga dan seluruh pengikutnya. Allahumma salli wa sallim alaihi wa alaihim ajma'in. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, tadi sudah berulang disampaikan bahwa kajian pagi menjelang siang ini tentang takmir al-masajid, yaitu dalam rangka memakmurkan Masjid Taqwa Medan Area ini, yaitu melaksanakan sholat berjamaah. Dan sholat berjamaah itu tentunya banyak hikmahnya, di antaranya membangun ukhuwah, merekatkan persaudaraan. Ya, tentunya ujungnya ingin kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi telah dibaca ayat tentang berkah. Berkah itu tidak dicari begitu saja, tapi itu semata-mata pemberian Allah, hasil kebaikan, hasil iman dan takwa kita. Allah membuka barokah. Barokah itu artinya subutul khairiyah al-ilahiyah fi syai'. Ada mengatakan barokah itu al-kathratul al-khairul katsir, kathratul khair, banyak kebaikan. Jadi barokah itu artinya banyak kebaikan yang diperoleh, itu berkah. Dari mana-mana muncul kebaikan, apakah itu rezeki atau kesehatan, mudahnya urusan, itu kan kebaikan-kebaikan itu berkah namanya itu. Kalau banyak masalah, kesulitan, penyakit banyak datang, itu berkah, mungkin jauh atau dicabut dari kita. Maka Allah katakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard.
bila mana penduduk negeri itu, bila mana masyarakat itu beriman dan bertakwa, niscaya atau pasti kami buka barokah dari langit dan dari bumi. Itu janji Allah dalam surah Al-A'raf ayat 96. Tadi sudah dibaca Qori kita, ada lanjutannya lagi, ancaman-ancaman ketika Allah membuka peluang barokah, tapi ketika barokah itu kita tutup sendiri pintunya oleh karena perbuatan buruk kita, maka diancam oleh Allah. Apakah masyarakat itu, apakah bangsa itu merasa aman kedatangan bala atau bencana itu selalu tiba-tiba ketika mereka tidur di malam hari datang, ketika mereka sibuk bekerja atau bermain datang? Maka Allah pastikan yang merasa aman dari bencana dan azab itu hanyalah orang-orang yang merugi. Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Jadi berurut ayatnya itu sampai 4 ayat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kembali kepada melaksanakan sholat berjamaah, saya ingin sampaikan sedikit tentang bagaimana kita menyikapi soal masjid. Di dalam Al-Quran Allah banyak sekali menyebut tentang masjid. Ada sebahagian dalam bentuk kata benda, al-masjid atau al-masajid, tapi ada juga dalam bentuk kata kerja, yasjudu, sajada, sajidun. Nah, jadi bermacam-macam. Kalau di total ada 28 ayat dalam Al-Quran yang bicara tentang masjid. Ada 90 kali sebutan masjid dalam bentuk atau variasi kata masjid itu. Jadi jumlah yang cukup signifikan. Tapi yang paling lengkap atau yang paling mendasar kita lihat sebutan masjid itu, atau bagaimana kita melihat masjid itu dalam surah Al-Bara'ah atau At-Taubah ayat 18. Ini barangkali yang paling lengkap kita lihat bagaimana kita seorang mukmin untuk melihat atau bersikap terhadap masjid itu. Allah katakan, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Artinya sesungguhnya, ini kalau kata innama ini mungkin terjemah bahasa Indonesia kurang cukup ini. Apa kita menerjemahkan kata innama atau huruf innama? Kalau sesungguhnya itu kurang, tapi kita artikan sajalah sesungguhnya orang yang mau memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, dan orang yang mau mendirikan sholat, dan orang yang mau mengeluarkan zakat, dan dia hanya takut kepada Allah, maka mudah-mudahan mereka itu akan termasuk orang yang mendapat petunjuk. Jadi kita lihat dalam ayat ini ada sebutan innama, ada ya'muru, ada masajid, dan banyak lagi yang bisa kita garis bawahi dalam ayat ini. Pertama tadi innama, Allah tidak menyebutkan innal ladzina ya'muruna atau alladzi ya'muru, tapi pakai innama. Kalau kita pernah belajar bahasa Arab, kata innama ini atau huruf innama ini itu adalah adatu hasrin yang hampir sama dengan ya gabungan la dengan illa. La ilaha illallah berarti hanya Allah. Kalau ada innama itu juga maknanya hanya, berarti selainnya tidak. Saya pernah dulu ceramah, didatangi orang ke rumah, rupanya dia sudah lebih ya setahun tak mau lagi ke masjid karena bertukar ketua BKM-nya.
Nah, dia awalnya dia pengurus BKM, karena bertukar BKM lalu dia tidak mau lagi ikut, tidak mau lagi ke masjid. Nah, jadi saya baca ayat ini, saya terjemahkan. Jadi dia keberatan sebutannya itu hanya orang yang mau memakmurkan masjidlah orang yang dikatakan beriman. Bisa seperti itu terjemah atau makna daripada kata innama ya'muru masajidallah. Hanya orang yang berimanlah yang bisa diharapkan memakmurkan masjid. Kalau tidak beriman atau sebaliknya, hanya orang yang memakmurkan masjidlah yang diyakini atau yang dinyatakan orang yang benar beriman. Yang kedua, kita lihat ada masajid. Padahal kita lihat ini dalam bentuk mufrad. Ya'muru itu artinya dia seorang yang memakmurkan masjid, tapi kata masajid di situ dengan bentuk jamak, bukan masjid. Ini menunjukkan bahwa kita tidak cukup satu masjid saja yang kita makmurkan. Ini mohon maaf. Jadi maunya di rumah pasti ada masjid kita. Mungkin di kampung kita juga ada masjid kita tinggalkan. Ya, sekarang mungkin sudah perlu perhatian kita. Di tempat kita bekerja, di tempat yang lain lagi. Sekarang pertanyaannya, di manalah masjid-masjid yang kita ikut merasa bertanggung jawab dengan masjid itu? Ya tentunya paling utama masjid inilah, karena kita selalu tiap hari di sini. Tapi bukan ini saja, karena Allah menyebutkan masajid. Satu orang kita mestinya ada beberapa masjid yang harus ikut kita paling tidak memakmurkannya atau yang bertanggung jawab. Umumnya kita bapak-bapak dan ibu-ibu, semua masjid kita merasa ikut memilikinya, tapi belum tentu ada satu masjid yang ikut kita merasa bertanggung jawab atas masjid itu. Itu bedanya kita dengan, mohon maaf, non muslim. Kalau non muslim dia terdaftar itu jemaat mana dia. Kita alhamdulillah di masjid manapun kita merasa sama. Nah, ini punya kitanya, ini masjid kita, ini masjid kita. Tapi ketika nanti ditanya masjid manalah yang Anda merasa bertanggung jawab untuk mengisi jamaahnya atau untuk sholat berjamaah saja, apalagi nanti untuk yang lainnya. Nah, di sini kadang-kadang kita tidak bisa menyatakan saya ada 5 masjid yang ikut saya penanggung jawabnya. Nah, saya 3. Ada seorang kiai, ya bolak-balik ditangkap atau dimasukkan ke penjara. Dia katanya cita-cita dia membangun 1000 masjid. Itu Gus Nur namanya itu, Gus Nur. Dia katanya ingin membangun, bercita-cita membangun 1000 masjid. Alhamdulillah saya pernah jumpa dengan beliau tahun ini. Kiai katanya sama saya sudah siap 64 katanya, 64 unit 1 tahun siap waktu itu. Tapi ini tentunya tidak lagi, entah sudah keluar atau tidak dia itu, gara-gara ijazah palsu, ya kan? Kita udah cerita akreditasi unggul, tapi sementara masih ada cerita soal ijazah palsu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya mendengar itu, ya Allah, saya mana? Jangankan membangun 1000, 1 masjid pun. Nah, inilah baru saya mau bangun masjid ini. Ada di kampung 1, ada juga di daerah apa ini, Sungai Rotan ini sudah jalan, sudah naik tiang-tiangnya, kepala besar, kira-kira 20 kali 20, tidak sebesar ini. Tapi harus siap ini. Apapun saya jual kalau tak ada orang yang berwakaf, saya pikir. Nah, karena kita tertegun, kita merasa tertantang, kita ada orang yang mau membangun masjid 1000, 1 orang. Tak usahlah dulu selesai itu, 100 saja pun selesai itu sudah luar biasa. 10 saja pun. Nah, kita kecil yang dimohon oleh ketua BKM tadi, bagaimana zuhur dan asar mirip dengan sholat Jumat. Nah, tadi sudah ditunjukkan sampai kalau sholat Jumat rupanya kiri kanan belakang, di depannya yang tak ada. Itu teras-terasnya itu penuh. Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apalagi kita melihat lagi ada sebuah masjid dibangun
Kalau saya hitung-hitung tadi, andainya dikumpul atau di seluruh masjid yang ada di Sumatera Utara lebih kurang 13.500, itu kalau dihitung biaya pendiriannya itu, pembangunannya itu enggak sampai 50 triliun. Nah, kalau kita rata-ratakanlah dulu dia, ya katakanlah 3 miliar satu unit masjid rata-rata. Ini masjid ini tentunya lebih, tapi rata-rata kalau seperti di kampung katakanlah 5 miliar setiap masjid kali 14.000, itu belum sampai 100 triliun. Tapi ada satu masjid di Irak, Masjid Ali namanya, itu dibangun sebesar 600 triliun. Bayangkanlah bapak itu, siapa yang bangunnya itu? 600 triliun. Ada seorang namanya Sulaiman Ar-Rajhi membangun masjid di Riyadh, itu 35 juta rial. Itu pun kalau diuangkan sudah ratusan miliar juga itu. Ada satu orang begitu. Jadi kalau kita tahu bagaimana orang cintanya kepada masjid, subhanallah. Bagaimana pula lagi ada masjid, ya, dia sengaja bekerja dan meneliti, dia seorang arsitektur, untuk mengadakan granit yang sepanas-panasnya pun hari dia tidak ikut panas. Nah, itulah granitnya Masjidil Haram dan Masjid An-Nabawi. Itu infak dari seorang, ya kita tidak tahu sampai sekarang perusahaan itu masih ada khusus untuk granit atau lantai Masjidil Haram dan Masjid An-Nabawi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi kalau kita cerita takmir, ya yang paling sederhana yang tidak mungkin tidak bisa kita ikut adalah jadi makmum. Jadi makmum. Kalau ada orang tak pandai jadi makmum, itu agaknya sudah tak hidup lagi itu. Tapi kalau jadi imam, aku tak pandai jadi imam, itu masih banyak lah itu kita. Ada orang yang tak bisa, ya, membangun masjid, itu pun saya kira biasa. Tapi kalau tidak bisa jadi makmum, apalah yang diharapkan dari kita? Kalau kita tidak bisa ikut menjaga kebersihan masjid, apalagi kontribusi kita dalam masjid itu. Wa annal masajida lillahi. Allah katakan dalam surah Jin, ya, surah Jin ayat 18, bahwa sesungguhnya semua masjid-masjid itu adalah milik Allah. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwa sesungguhnya semua masjid itu adalah milik Allah. Walaupun pada zahirnya kita yang membangun masjid, tapi pada hakikatnya itu adalah milik Allah. Jadi saya selalu katakan, kalau kita membuat rumah, ya, membuat rumah sendiri kita, berutang kita, ditolong Tuhan kita, ditolong Allah kita, apalagi lah kita membangun milik Allah. Rumah ini milik Allah, masjid ini milik Allah, maka berapapun yang kita, ya, niatkan akan diganti Allah itu. Saya tidak tahu bapak-bapak dan ibu-ibu, apakah kita sudah pernah melakukan sesuatu yang luar biasa untuk masjid. Saya sudah pernah barangkali sampaikan itu, pernah peletakan batu pertama masjid. Saya kebetulan ketua panitianya, itu tidak sendiri, kebetulan banyak. Lalu saya ajak orang supaya mau berikrar untuk membangun masjid ini. Ya, waktu itu tidak sampai 2 miliar, tapi banyaklah yang menyatakan, ada yang 50 juta, ada yang 20 juta. Saya waktu itu beraninya saya 10 juta akan saya bayar, paling lambat 10 bulan. Maka kebetulan, ya bukan kebetulan sebetulnya, itu memang begitulah Allah membalas atau meyakinkan kita bahwa tidak ada Allah merugikan orang yang pernah berutang untuk Allah. Tidak sampai sebulan setelah saya nyatakan saya berutang untuk pembangunan masjid itu,
Maka adalah orang yang datang ke rumah mengantarkan cek 111 juta 111 juta karena rupanya laku tanahnya. Dia minta doa sebelumnya kepada saya supaya didoakan laku tanahnya itu. Saya tidak tahu berapa miliar itu harganya, tapi dia kasihlah hadiah kepada saya 111 juta. Baru kenapa saya dapat sesuatu yang luar biasa ya Allah, padahal sebelumnya saya belum pernah mendapatkan seperti itu, hal yang sangat luar biasa. Oh, baru saya ingat, kurasa karena saya punya utang untuk pembangunan masjid, janjinya 10 bulan baru dibayar paling lambat, maka dilunasi Allah belum sebulan. Itu mungkin bahasa kasarnya itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka saya menyesal, ya Allah, coba kalau saya buat 100 juta mungkin sudah dapat 1 miliar 100 juta saya pikir. Jadi menyesal kita, Bu. Tapi saya yakin Bapak Ibu itu kan sultan sahirnya itu. Kalau saya, iya, kalau iya, nanti sudah saya infakkan 10 juta tak datang, akan mungkin begitu, Bu, ya. Tapi yakinlah Bapak-bapak. Jadi sebetulnya tidak sampai ke sana kajiannya, tapi kita paling sederhana, kita memakmurkan masjid ini. Dan disebutkan di dalam ayat ini, aqamas shalah, memakmurkan masjid itu selain mendirikan sholat, wa ataz zakah. Jadi ini ada pula, jadi apa namanya itu, ada nanti hadiah langsung, maunya dari kitanya ada hadiah langsung kepada entah kepada siapa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, walam yakhsha illallah, dan mereka tidak takut. Nah, ini kalau sudah cerita zakat, cerita infak, cerita sodakoh, itu kadang-kadang banyak yang difikirkan, banyak yang ditakuti. Nanti kalau saya keluarkan infak, kalau saya bersodakoh, kalau saya berzakat, ini akan banyak kebutuhan yang tidak bisa diatasi. Jadi Allah menyertai kalimat walam yakhsha illallah. Ditutup lagi di ayat ini, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Artinya memakmurkan masjid, apakah itu dengan seperti yang saya sebutkan tadi, membangun, memfasilitasinya, atau menjaganya, merawatnya, itu merupakan pintu untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Hidayah ini Bapak-bapak kita tidak tahu, ada dengan ilmu pengetahuan, ada juga dengan amal. Kita semakin banyak beramal, semakin banyak berbuat baik, hidayah itu semakin dekat. Dalam ayat ini zahir Allah katakan bahwa dengan memakmurkan masjid, petunjuk Allah itu semakin besar, semakin terbuka buat kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya sedikit ingin sampaikan, sebahagian ada yang memahami bahwa tanggung jawab memakmurkan atau berjamaah di masjid itu hanya laki-laki. Bahkan ada lagi, ya, pernah begitu kejadian ribut di suatu masjid. Ya, di masjid Jalan Bilal, ada masjid Bilal Al-Ridho, tidak sampai ribut kali, tapi jamaah dengan pengurus BKM sempat juga apa namanya itu, berdiskusi. Akhirnya sampai ke saya pertanyaannya, bagaimana seorang perempuan ikut sholat Jumat, apakah dia masih mesti sholat zuhur lagi? Kebetulan pernah kejadian di situ, ada meninggal seorang bapak-bapak atau ibu-ibu, itu pokoknya pejabat lah, pas hari Jumat, lalu banyak yang melayat. Lalu sebahagian ibu-ibu, istri daripada yang melayat itu, ikut sholat Jumat. Lalu sebahagian mengatakan setelah sholat Jumat wajib lagi sholat zuhur. Ini barangkali karena jarang lah ini, karena jarangnya sholat Jumat perempuan, sehingga dianggap perempuan tidak sah sholat Jumat. Jangan sampai terjadi ini, sudah sholat Jumat dia disuruh pula lagi sholat zuhur, karena perempuan tidak wajib sholat Jumat. Lalu kalau begitu, yang wajib adalah sholat zuhur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nanti bisa dilihat dalam kitab fikih sunnah,
Fikih Sunnah tulisan Said Sabiq, itu terkenal itu. Jadi disebutkan di situ, bagi orang yang tidak wajib Jumat, artinya bagi orang yang tidak dituntut dia untuk melaksanakan sholat Jumat, bahasa hukumnya tidak wajib sholat Jumat. Siapa yang tidak wajib sholat Jumat? Pertama, orang yang sakit, laki-laki yang dewasa, dia sakit, dia tidak wajib sholat Jumat. Yang kedua, orang yang sedang musafir. Orang yang sedang musafir, dia tidak wajib sholat Jumat. Yang wajib baginya adalah sholat zuhur. Kemudian orang yang statusnya budak. Kita tidak ada yang budak, diperbudak ada, tapi tidak budak, tidak hamba sahaya. Seorang laki-laki yang dewasa, yang sehat, tapi dia budak, hamba sahaya, maka dia tidak wajib sholat Jumat, karena bisa saja nanti marah majikannya. Termasuk perempuan tadi, perempuan tidak wajib sholat Jumat. Bagi mereka yang tidak wajib sholat Jumat, bila dia lakukan sholat Jumat, maka lepas kewajibannya sholat zuhur, tidak ada kewajibannya lagi untuk sholat zuhur. Barang siapa yang mengatakan dia masih wajib lagi sholat zuhur, itu sesungguhnya tidak punya alasan atau punya dalil sama sekali. Kira-kira begitu terjemahannya. Jadi barang siapa yang mengatakan dia mesti sholat zuhur lagi, maka itu pendapat yang tidak punya dasar. Fala aslalahu, itu kira-kira bahasa Arabnya, maka itu tidak punya dasar. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau dalam rangka memakmurkan masjid untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah, kalau ketua BKM dan jajarannya Pak Zandun doktor dengan kawan-kawan bisa membuat tempat untuk ibu-ibu sholat Jumat di belakang, maka bila mereka sholat Jumat tidak lagi wajib sholat zuhur, dan itu mendapat fadilah pasti, karena ada mau'izah, ada jamaah lagi 27 darajat. Sepakat ulama bahwa perempuan yang sholat berjamaah itu mendapat 27 darajat. Hanya saja tuntutannya yang tidak wajib, yang tuntutannya yang tidak sama dengan laki-laki. Memang afdolnya perempuan itu sholat di rumah, tapi tetap juga dituntut untuk berjamaah. Sayangnya kalau di rumah tidak berjamaah, orang sendiri pula dia, suami tak ada atau sudah meninggal atau belum punya suami, ya kan? Atau ada suami ke masjid dia. Kalau ada anak-anaknya, ada anak gadisnya, dia berjamaah di rumah, itu tentunya dapat sholat berjamaah. Jadi artinya bapak-bapak dan ibu, saya tidak tahu apakah ada pendapat yang mengatakan kalau perempuan tidak dituntut untuk berjamaah. Saya melihat di dalam beberapa pendapat ada mengatakan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya syarat sah. Tidak sah sholat kecuali berjamaah. Itu ada pendapat ekstrim sekali itu. Saya tidak tahu pendapat siapa itu ya, tapi saya kira Daud Zohiri dan atau mazhab Zohiri lah itu. Ada mengatakan bahwa sholat berjamaah itu fardu ain. Semua kita wajib sholat berjamaah. Kalau tidak berjamaah dia, walaupun sah sholatnya, tapi itu berdosa dia karena dia tidak melaksanakan sebagai kewajibannya. Ada mengatakan sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Itu jumhur itu. Jumhur ulama mengatakan sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Jadi setiap kampung, setiap perkumpulan, setiap manusia yang berkumpul, orang muslim yang berkumpul lebih daripada 3 umpamanya, maka mereka wajib mengadakan jamaah walaupun sebahagian dari mereka. Itu fardu kifayah. Tapi ada pendapat yang paling ringan, itu sunnah muakkadah. Salat berjamaah, salat fardu berjamaah itu hukumnya sunnatun muakkadatun.
Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat kuat. Lidzakari wal unsa, untuk laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki dan perempuan dalam pendapat ini